Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Karni, saya tidak mau masuk dalam saling silang tentang buzzer, influencer dan lain sebagainya karena poinnya sebenarnya adalah masalah hoax yang dikembangkan oleh pemain influencer maupun buzzer itu. Yang saya concern dalam catatan saya adalah saya ingin mengatakan bahwa tanpa diminta saya telah memeriksa, membaca seksama semua produk majalah Tempo 3 minggu terakhir. Dan kesimpulannya sejauh penelitian saya, sejauh pengamatan saya ingin mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan Tempo. Karya-karya Tempo di dalam 3 edisi terakhir ini bisa dipertanggungjawabkan sebagai produk yang mematuhi prinsip kerja jurnalistik yang benar. Itu terkonfirmasi. Tadi Mas Budi saya tanya, apakah ada bantahan atau keberatan dari pihak istana? Tidak ada, tidak ada. Di kantor PBB pun juga tidak ada. Yang satu-satunya yang keberatan tadi ini cuma ngabalin. Nah, saya ingin mengatakan, nggak apa-apa, kan benar fakta. Nggak ada serangan untuk Anda. Kan itu fakta. Saya cuma mau bilang begini, prinsip Pak Jokowi itu adalah lamun siro sekti ojo mateni. Meskipun engkau sakti, jangan membunuh. Ya udah cukup. Padahal kalau dia mau lakukan sesuatu bisa. Pak Jokowi juga nggak suka kalau orang terlalu banyak ngomong. Dia bukan. Saya mau bilang itu. Orang tidak protes itu bukan berarti tidak ada masalah. Loh, tapi orang tidak mau bikin masalah, Pak. Kalau Bapak jangan keliru. Udah cukup. Ngabalin gini. Saya mengatakan bahwa Anda sesuatunya orang yang sedengar, begitu gigih membela. Dan itu sah. Anda tadi menyebut abdi dalam. Nah, persoalan pada Mas Budi ini atau teman-teman di Tempo, dia melaksanakan prinsip kerja jurnalistik dan Anda tahu nggak peran wartawan di dalam bangsa ini? Dia ikut mendirikan bangsa ini. Anda juga jangan kayak orang ngobrol. Anda nggak ada kayak saya. Saya ingin mengatakan bahwa peran kalau Mas Ngabalin mengatakan dia abdi dalam kepada presiden, lebih tinggi nilainya Budi. Karena dia mengabdi kepada bangsa ini. Kepada bumi Indonesia. 1000% Dan saya percaya tidak ada wartawan yang mau Indonesia ini hancur. Kenapa? Karena dia ikut menjadi bagian integral membangun bangsa. Dia lahir sebelum kemerdekaan sendiri, Pak. Dia ikut memperjuangkan kemerdekaan. Cukup. Nggak ada cukup. Saya juga mau menyatakan bahwa tidak ada pelecehan simbol negara dalam cover Tempo. Karena sesungguhnya presiden adalah memang pejabat publik. Terbuka untuk dikritik. Tidak ada pelecehan. Kalau tahu pun ada, tadi Mas Eko, tadi Anda menyebut bahwa enak pers karena begitu datang ke Dewan Pers minta maaf, selesai. Tidak. Anda bahkan bisa menuntut Tempo ke polisi. Jadi jangan salah mengatakan bahwa seolah pers kebal hukum. Tidak semudah itu anggapan orang bahwa kebal hukum. Anda bisa tuntut, Anda tidak puas dengan hak jawab, Anda bisa tingkatkan ke Dewan Pers, Anda tidak puas dengan keputusan Dewan Pers, Anda bisa laporkan ke polisi sebagai tindak pidana. Itu undang-undang yang mengatur. Ya nanti kan kalau menang di keputusannya kan bisa juga. Ya udah nggak usah dijawab, Anda terus aja. Saya juga ingin mengatakan bahwa Tempo tidak alergi terhadap kritik. Sebagaimana karakter pers pejuang, dia pasti mewarisi juga kerendahan hati para pendahulu kita. Mas Gamalin, pendahulu kita itu, pertama-tama yang dipikirkan apa? Ketika menerbitkan surat kabar, membuka surat pembaca, menerima kritik. Dia terbuka atas kritik. Dan memang karakter pers akan berbeda dengan karakter pengguna media sosial. Karena pertama apa? Dia akan patuh pada kode etik jurnalistiknya. Anda tahu kode etik jurnalistik itu apa? Itu adalah konsep operasional moral wartawan. Jadi kalau tadi mengatakan bahwa Mas Eko mengatakan kalau kami diancam 4 tahun, ini bisa diancam seumur hidup kalau keliru, kalau salah. Dia melanggar hukum seumur hidup, surat kabarnya tutup, dan melanggar kode etik aja sebuah media kayak Tempo itu bisa kayak mati berkelang tanah itu Bang Karni. Buat wartawan yang dianggap melanggar kode etik. Dan sampai hari ini tidak ada, alhamdulillah. Nah lalu kemudian
masalah pengguna internet. Kita perhatikan ada 180 juta tadi sebenarnya saya verifikasi sama Pak Rudi, bukan 103, bukan 150, tapi 180 juta pengguna internet. Bahwa data yang saya baca tadi sore, itu pendidikan penggunanya itu S1 sampai S3, sekelas Ngabalin ini 80%. 80% Pak, dari pengguna internet itu. Yang pendidikannya rendah, itu kecil sekali. Tetapi apa yang terjadi, produk-produk mereka kebanyakan kebalikan daripada representasi dari pendidikannya gitu. Bayangin, kalau yang kita soal sekarang ini, yang kita alami bertahun-tahun sejak pilpres langsung ini, pilkada langsung ini, pemilihan langsung ini, adalah hoax yang bertebaran, maka kita bisa membayangkan nasib Indonesia ke depan. Kayak apa di tangan-tangan orang terdidik, tetapi masih memainkan hoax. Demikian, makasih. Baik. Itu ucapan Ketua Dewan Kehormatan PWI barusan. Persatuan Wartawan Indonesia. Pikiran-pikiran besar membicarakan ide-ide. Pikiran biasa membicarakan kejadian. Pikiran dangkal itu membicarakan omongan orang lain. Eleanor Roosevelt, istri Presiden Amerika Serikat atau ibu negara Amerika Serikat. Kita rehat sejenak. Pemirsa, sampai kita di ujung acara. Gunakanlah kebenaran untuk melawan kebohongan. Gunakanlah hati melawan pikiran. Susi Kasim. Jadi gunakan hati, jangan bawa perasaan. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Sekarang kata penutup Pak Menteri Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni dan teman-teman, saya juga agak bingung sebetulnya ya dengan topik buzzer. Kenapa? Karena saya tidak menemukan kata buzzer tuh di legislasi maupun di regulasi. Ya. Jadi nggak ada istilah di masyarakat muncul setelah rame-rame perang antara medsos. Betul Bang Karni, karena kan kalau kita lihat tuh mau buzzer istilahnya sekarang, influencer, kemudian endorser, itu kan semua sama saja gitu loh. Dan tidak dilarang, tidak ada larangan menjadi istilahnya buzzer, endorser, influencer atau apapun. Yang dilarang adalah kalau dia menyebarkan konten-konten yang dilarang oleh Undang-Undang ITE. Jadi kalau saya sih lihatnya kontennya gitu loh. Nah, memang kita ini di media sosial cenderung mengarah kepada dark sosial media. Karenanya pemerintah, saya sendiri sedang ini terus dengan Facebook. Membuka account di Facebook, Facebook mengatakan boleh menggunakan email. Itu yang kami tentang. Kami minta menggunakan verifikasinya menggunakan nomor ponsel. Mengapa nomor ponsel? Karena nomor ponsel di Indonesia prabayar sudah registrasi. Jadi kita tidak masuk ke dark sosial media. Mengapa saya khawatir kita dengan dark sosial media? Ini sama seperti yang di Facebook kemarin di take down banyak, ya. Itu ada di Indonesia, ada di Mesir, ada di mana-mana. Karena yang dilihat oleh Facebook itu adalah perilaku, ya. Perilaku dari akun-akun tersebut. Nah, yang dianggap akunnya itu akun boleh dikatakan tidak jelas. Nah, ini yang harus kita hindari. Karena apa? Karena berdemokrasi di kita juga boleh menggunakan media sosial, tapi harus lebih jelas siapa yang dibalik media sosialnya tersebut. Jadi kalau kita buzzer mungkin sebentar lagi nggak ada buzzer kali, karena kan semuanya sudah terbuka gitu. Karena kan yang dianggap buzzer ini sekarang dianggapnya anonimus dan lain sebagainya. Ini yang pemerintah
hindari. Mudah-mudahan kami bisa terus berinteraksi dengan Facebook, memastikan bahwa di Indonesia verifikasinya hanya boleh melalui SIM card, melalui nomor telepon seluler. Begitu orang pakai Gmail, begitu orang pakai Yahoo, kita bisa ngarang-ngarang, itu larinya ke mana-mana. Dan kita punya kekuatan, sebetulnya punya bargaining power terhadap yang namanya Facebook. Biar bagaimanapun kan Facebook ada AdSense-nya kan. Nah kalau kita mainkan AdSense-nya juga mereka pasti akan lebih nurut lah dengan kita. Walaupun juga itu jalan terakhir kalau kita mainkan AdSense-nya gitu. Nah daripada ribut-ribut buzzer sana, buzzer sini, kenapa nggak kompak kita menjadi buzzer pemerintah terhadap isu Karhutla? Kenapa kita tidak kompak menjadi buzzer untuk isu Papua? Nah ini yang saya ajak teman-teman sebetulnya, kalau dibilang buzzer ya Allah kita bikin jadi sama-sama aja buzzer tapi untuk mengadres isu yang di luar, bukan isu di dalam negeri gitu loh. Karena kita masa mau berkompetisi di luar negeri malah di dalam ngurusin ributin buzzer gitu loh. Kan agak lucu juga gitu loh. Jadi salah sasaran kalau menurut saya. Dan sekali lagi bagi saya buzzer, kami tidak melihat itu buzzer atau tidak ya. Selama itu melanggar undang-undang ya, apakah itu pasal 27, apakah pasal 28, pasal 29, ya itu kita lakukan tindakan. Ya kita bisa minta take down akunnya ke platform gitu loh. Dan ini yang menurut saya harus kita lakukan sama-sama gitu loh. Ya daripada ngebas satu sama lain, ya ngebas yang di luar aja lah. Sekali-kali kompak kenapa sih? Itu aja Bang Karni bagi saya, terima kasih banyak. Wah, terima kasih banyak Pak Menteri. Hanya dapat pendek, mungkin udah ngantuk kali. Habis, ya waktunya diborong kembali. Arya tadi si pemirsa, seharusnya para politisi ini mengucapkan kata-kata ini, bukan saya harusnya. Sekarang saya tawarkan kepada musuh-musuh saya, kalau Anda berhenti bicara kebohongan tentang saya akan berhenti juga membicarakan kebenaran tentang Anda. Adlai Stevenson, politisi dan pengacara Amerika. Kita diskusikan, Anda simpulkan. Sampai ketemu ALC yang akan datang.